Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Prihadi. Saya calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Kendal dari SMP Islam Al-Fat Plantung. Hal menarik yang muncul dari pelaksanaan wawancara kepada kedua kepala sekolah ini, yaitu bahwa dua kepala sekolah menyatakan bahwa dilema etika merupakan kasus atau masalah yang selalu dan sering terjadi di sekolah. Sehingga dalam melaksanakan atau mengambil keputusan dalam rangka menyelesaikan masalahnya atau solusinya adalah mereka harus memerlukan pikiran terbuka. Mereka juga memiliki prinsip yaitu bahwa keputusan yang mereka ambil harus dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian keputusan yang diambil tidak merugikan salah satu pihak dan keputusan-keputusan tersebut tidak bertentangan dengan nilai atau norma yang berlaku pada sekolah maupun masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa apa yang dinyatakan atau apa yang dijelaskan oleh kedua kepala sekolah ini sudah sesuai dengan paradigma dan prinsip yang ada pada modul 3.1 ini tentang prinsip pengambilan keputusan. Terdapat persamaan dan perbedaan oleh kedua kepala sekolah dalam menyikapi pengambilan keputusan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Persamaan yang pertama yaitu bahwa kedua kepala sekolah menyatakan mereka harus membuat keputusan yang tidak merugikan pihak lain atau orang lain atau kelompok atau golongan lain. Kemudian yang kedua, keputusan yang mereka ambil harus dapat dipertanggungjawabkan dan dapat ditemukan konsekuensinya. Persamaan yang ketiga yaitu bahwa pengambilan keputusan tidak boleh langsung dilakukan karena harus melalui serangkaian proses atau tahapan yang akhirnya harus terlebih dahulu dievaluasi sebelum kemudian dilaksanakan atau ditindaklanjuti. Perbedaan antara kepala sekolah 1 dan kepala sekolah 2 yaitu menurut saya kepala sekolah 1 lebih terampil dalam mengambil keputusan. Hal ini terlihat dari runtutnya penjelasan yang beliau sampaikan, baik dalam menjelaskan identifikasi permasalahan, kemudian tata cara bagaimana menyelesaikan masalah atau tata cara dalam mengambil keputusan, dan hal-hal lain terkait dengan prinsip atau paradigma dalam pengambilan keputusan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Setelah melakukan wawancara, kedua kepala sekolah menyatakan bahwa ke depan dalam menghadapi kasus-kasus dilema etika, mereka akan mengedepankan unsur prioritas, akan memprioritaskan bagian mana yang tidak merugikan dan bagian mana yang dapat dipertanggungjawabkan dan bagian mana yang memang benar-benar dapat berpihak pada murid. Kedua kepala sekolah menyatakan bahwa dalam pengambilan keputusan yang berpihak pada murid, keduanya akan menggunakan 9 langkah, 9 cara atau tahapan yang lengkap sesuai dengan yang ada pada modul yang saya pelajari. Kemudian kedua kepala sekolah juga sepakat untuk menggunakan prinsip-prinsip dan paradigma pengambilan keputusan, sehingga nanti akhirnya akan muncullah keputusan yang benar-benar berpihak pada murid, dapat dipertanggungjawabkan, dan keputusan tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Efektif tidaknya sebuah keputusan menurut kedua kepala sekolah tergantung bagaimana mereka melaksanakannya, karena perlu dicatat bahwa membuat keputusan dalam kasus dilema etika maupun rujukan moral dapat menjadi hal yang rumit dan menantang. Dan mungkin tidak selalu ada jawaban benar atau salah yang jelas. Oleh karena itu, penting untuk mendekati situasi seperti itu dengan kerendahan hati, keterbukaan, dan kemauan untuk mempertimbangkan perspektif dan pilihan yang berbeda. Dalam mengambil keputusan, saya sebagai seorang calon guru penggerak yang nantinya akan saya terapkan kepada murid-murid saya dan juga rekan kerja atau kolega, tidak berbeda dengan apa yang telah dilakukan oleh kedua kepala sekolah. Namun, yang akan saya lakukan adalah saya akan lebih
mengacu kepada prinsip-prinsip yang telah ada, yang telah saya pelajari pada modul. Kemudian ketika mungkin kedua kepala sekolah telah menerapkan beberapa tahapan-tahapan yang ada pada 9 langkah dalam pengambilan keputusan, ketika nanti saya akan mengambil sebuah keputusan, maka 9 langkah tersebut saya pastikan harus saya laksanakan dengan lengkap. Kemudian tidak lupa saya juga harus mengacu kepada paradigma dalam pengambilan keputusan, sehingga nanti keputusan yang saya ambil, baik itu untuk murid, rekan sejawat, maupun orang lain, benar-benar hasil yang tidak merugikan salah satu pihak, merupakan yang keputusan yang benar-benar berpihak kepada mereka, baik itu murid maupun rekan sejawat. Keputusan tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan universal yang ada, terutama tidak bertentangan dengan nilai-nilai atau norma yang berlaku pada sekolah ataupun masyarakat. Kapan pengambilan keputusan ini akan saya terapkan? Pengambilan keputusan ini akan saya terapkan ketika saya menemukan kasus-kasus yang serupa, kasus-kasus yang termasuk ke dalam dilema etika. Kenapa? Karena dalam kasus rujukan moral, kita tidak perlu melakukan pengambilan keputusan melalui 9 langkah tertera seperti pada modul. Karena pada dasarnya, kasus pada rujukan moral adalah kasus yang menyatakan atau kasus yang jelas bahwa kasus tersebut memang sudah harus terhenti pada saat kita tahu bahwa kasus tersebut salah atau benar. Berbeda dengan dilema etika yang dimana dalam kasus tersebut kita harus menganalisis dan mengevaluasi benar-benar sehingga nanti akan muncul sebuah keputusan yang memang benar-benar berpihak pada orang atau pada golongan yang memang benar-benar membutuhkan. Demikian yang dapat saya sampaikan, analisis hasil wawancara terhadap 2 kepala sekolah mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi saya pribadi maupun bagi semua guru yang ada di seluruh Indonesia. Terima kasih saya ucapkan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perilaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.